Selamat malam. Malam. Kembali lagi dengan Tiko, si manusia rebahan, rela bertahan tanpa kepastian. Apa kabar? Tiko berharap kalian baik-baik saja, walaupun kita tahu dunia sekarang tidak baik-baik saja. Tapi kita selalu berdoa, semoga dunia kembali seperti semula. Kebetulan podcast malam ini cerita masa lalu dan juga suasana di sini habis hujan. Nah, podcast ini bisa dikenal kalau bahasa Jawanya itu Nuhun Sewu, kangen mantan saget boten. Bener gak sih? Ya semoga bener lah. Atau istilah dalam bahasa Indonesianya, permisi, kangen mantan boleh. Dan juga Tiko malam ini ditemanin seorang perempuan. Tiko kenal dia waktu sekolah. Berapa tahun ya? Salah itu 2 tahun deh. 2 tahun bareng dia. Nah, nama aslinya itu Purwita Sari Rebia. Mau dipanggil apa nih, Kak? Sari aja lah. Wih, Sari ya. Jadi aku manggil Kak Sari atau Sari nih? Sari misi 2 ya. Sari aja. Apa kabar, Sar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya? Iya, biasalah WFH, cuy. WFH. Jadi sekarang lanjut kuliah atau kerja atau sambil kerja? Ini lagi kerja, tapi baru masukin berkas buat lanjut ke kuliah. Tuh. Jadi ini kemarin kuliahnya jurusan kalau nggak salah pendidikan teknik bangunan ya? Yap, betul. Pendidikan teknik bangunan itu ranahnya tuh kemana sih? Apa sih bedanya sama teknik sipil terus sama arsitek? Beda. Jadi pendidikan teknik bangunan itu tuh sebenarnya kita itu dicetak ya ngomongnya itu buat menjadi guru SMK, khususnya SMK bangunan. Cuman pada kenyataannya SMK bangunan itu masih sedikit banget, apalagi di Solo yang cuman ada 5 kalau nggak salah itu SMK bangunan. Jadi banyak lulusannya juga bisa di bidang konstruksi gitu. Jadi malah teman-temanku tuh banyak yang di bidang konstruksi, kayak di kontraktor gitu atau konsultan biasanya gitu. Jadi bisa dibilang itu dia hampir sama ranahnya ke teknik sipil ya, ke konstruksi gitu, pembuatan gedung. Apa ya, kalau di kampusku kemarin itu ada yang namanya transportasi kalau nggak salah tuh. Iya ada. Kalau dibilang mantan, sesuatu yang pernah berjasa, berjasa pada masanya, itu menurut Sari nih, sah-sahkah kita kangen mantan gitu? Menurutku ya sah aja, tapi jangan berlebihan gitu loh. Kalau seandainya nih, kan seseorang itu berbeda-beda untuk menyikapi kalau kangen sama mantannya gitu kan. Nah, kalau seandainya sampai ke stalking, padahal udah diblok nih ya, udah diblok media sosial gitu, sampai dia tahan buat apa sih namanya, akun, bikin fake akun. Ya. Waduh. Itu berlebihan nggak sih? Berlebihan. Oh, jadi gimana sih nanggepinnya kalau aku yang menurutku berlebihan itu? Kalau Sari di posisi itu gimana tuh? Bingung gak? Kalau aku jangan sampai ada di posisi itu, sampai bikin fake akun gitu, lain gitu.
Ya kan dia kangen, pengen tahu situasi mantannya. Ini baru putus ya? Enggak, aku udah lama nggak pacaran. Oh gitu. Iya. Berarti punya fake akun. Enggak juga. Stalking mantannya, mantannya yang mana? Tahu mantan aku yang mana ya? Balik nih, mantan SMA sama doi nih. Jadi apa ya? Udah berapa lama nih? Apa masih berhubungan dengan dia? Siapa? Komunikasi sama yang apa nih? Sama yang terakhir. Yang terakhir kuliah? Iya, yang terakhir kuliah. Oh, kalau kuliah yang terakhir yang mana ya? Enggak, maksudnya masih lah. Tapi yang SMA enggak deh kayaknya. Yang terakhir pas SMA enggak. Soalnya sama sekali lost contact gitu. Jadi aku tahu kabarnya, bukan tahu kabarnya sih, kayak denger apa ya, kayak ya sahabatku lah, taulah sendiri siapa sahabatku itu. Oh ya. Cerita gini kebetulan satu ini. Ya udah aku taunya dari dia doang, nggak kepo-kepo gitu sih. Tapi nggak sampai ke ranah stalking gitu ya? Enggak. Tapi kalau menurut si Sari sih, mantan itu berarti nggak sih? Berarti gimana maksudnya? Berarti apa ya? Setiap kali kita pacaran, terus kan kita kan putus tuh, disebut mantan tuh. Ada nggak dalam hubungan Sari itu apa ya? Suatu penyesalan gitu putus sama doi gitu kan? Pertanyaan aku pertanyaan bodoh kali ya. Penyesalan apa ya? Kalau aku sih di awal-awal. Ya, kalau di sudut pandang perempuan loh, sudut pandang perempuan. Di awal-awal kadang nyesel kenapa aku harus putus sama dia, aku gini. Nah, tapi kalau misalnya lama dia nggak ngasih respon gitu kan, ya udah ngapain nyesel? Oh dia juga nggak peduli sama kita. Iya. Apalagi dia jadian sama orang lain ya. Ya iyalah, kayak apa ya? Segampang itu, dia aja segampang itu sama kita, kenapa kita nggak bisa segampang itu juga gitu loh. Maksudnya ya bukannya egois, cuman ya dia udah ngelepasin. Kalau benar-benar dia sayang tuh ya diperjuangin gitu. Oh, bukannya perjuangan maksudnya tuh berjuang bersama-sama itu kan jauh lebih enak loh. Iya emang enak kalau berjuang bersama. Iya emang terus. Iya, kenapa nggak coba untuk saling menguatkan? Kalau dia udah lelah buat bertahan gitu loh kan, kadang kan manusia tuh punya batas apa ya, kalau misalnya seseorang disakitin terus kayak gitu, terus tinggal lakunya di kayak gituin terus ya, gimana ya, kadang tuh misalnya mesti ya setiap pasangan itu punya masalah. Nah misalnya kalau misalnya masalahnya itu kayak sama terus atau ya nggak bisa ditolerir lah sama si cewek atau si cowok ini kan, otomatis kan buat apa gitu loh. Kalau udah saling nggak nyaman, ngapain bertahan kalau sama-sama nggak nyaman gitu loh. Oh ya, aku paham. Jadi lebih baik pasangan ini memutuskan untuk pisah gitu kan? Ya. Nah, kalau di hubungan, maksudnya di hubungan kebanyakan orang, kalau udah putus terus jadi mantan, itu susah banget jadi temen. Kenapa sih? Itu jadi pertanyaanku juga. Padahal kan dulu mereka itu saling memiliki gitu, sudah care satu sama lain. Apa ya, kalau bahasanya itu sudah sehidup semati, walaupun ditinggal satu sama lain tuh nggak mati kan gitu. Nah, tapi kenapa ketika putus itu nggak bisa jadi sahabat gitu? Ada beberapa dalam hubungan itu bisa dia jadi sahabat gitu. Tapi dari satu orang pasangan itu dia nggak mau. Mungkin ya. Dari sudut pandang aku yang mungkin aku pernah mengalami juga.
Jadi kalau misalnya seorang tuh habis putus gitu ya, putusnya cewek gitu, kayak buat jadi temen itu tuh kayak gimana ya? Iya, masa kamu mau sih temenan yang sama orang yang udah nyakitin kamu, yang udah gimana ya, ibarat kata tuh kayak kamu udah sayang sama dia, terus kamu tiba-tiba ditinggalin, bukan ditinggalin sih, kayak disakitin gitu kan. Nah terus putus kan, berarti kan diputus tuh kan kayak semuanya berubah gitu loh. Nah terus tuh kayak udah nggak ada apa ya, keikatan atau apalah gitu loh. Nah terus kenapa nggak bisa jadi sahabat? Sebenarnya bisa, tapi nggak semua kan. Kenapa? Iya, benar. Kenapa? Karena semua orang itu butuh waktu. Jadi dulu aku pun juga nggak bisa, maksudnya temenan sama orang yang pernah nyakitin aku. Tapi lama kelamaan, ketika waktu itu berlalu, kita itu bakalan menerima. Nah, fase penerimaan itulah yang membuat kita, oh ini toh yang kenapa aku nggak sama dia, kayak gitu loh. Oh kayak gini toh, oh kayak gitu gitu loh. Jadi kayak pernah gak sih buktiin kayak gini, hal yang kamu tangisin hari ini itu akan kamu tertawakan di kemudian hari. Dan itu aku pernah ngerasain gitu loh. Dulu aku pernah disakitin sampai nangis gitu, sampai bener-bener ngerasa gitu kan. Tapi suatu ketika waktu itu berlalu terus, hal yang bikin aku nangis di masa lalu itu malah hal yang aku tertawain saat ini gitu loh. Jadi tuh semuanya tuh butuh waktu dan proses. Itu juga tergantung sama orangnya mau menerima atau enggak. Kalau orang itu bisa menerima, oh dia pernah nyakitin aku, oh kayak gini toh, kayak gini. Jadi kayak dia tuh punya apa ya, kayak bukan pengalaman gitu loh. Pernah baca bukunya Raditya Dika kan yang Patah Hati Terhebat. Nah, ya udah gitu loh. Kamu tuh bakalan lebih kuat dari sebelumnya. Kalau nggak ada dia, kamu tuh nggak akan sekuat sekarang gitu loh. Kadang tuh kita juga harus terima kasih sih sama masa lalu kita, karena udah membuat kita jadi seperti ini gitu loh. Dan kadang juga masa lalu kita itu ngajarin kita buat bertemu sama orang-orang yang lebih baik. Maksudnya lebih baik karena kita udah pernah ngalamin, oh dulu aku disakitin karena kayak gini toh, oh aku disakitin kayak gini. Jadi kayak buat introspeksi diri gitu loh. Jadi lama-kelamaan kita tuh bakal menerima rasa sakit itu, dan kita bisa berteman dengan orang yang ada di masa lalu itu gitu loh. Dan itu tanpa rasa baper, oh dia deketin aku karena ini ya. Enggak, jadi kayak emang benar-benar nanti mesti seseorang tuh ngerasain masa dimana benar-benar dia bisa berteman dengan masa lalunya dia itu. Tapi itu enggak secepat itu gitu loh, dan tergantung orangnya menurutku. Oke, aku nanggap. Jadi kesimpulan dari dari percakapan Sari, omongan Sari itu, yang pertama itu proses, proses bagaimana untuk menerima semua keadaan gitu. Nah, yang kedua tadi ada yang unik nih. Aku belum, dari Tiko sendiri belum pernah merasakan yang dulu itu merasakan nangis gitu kan, tiba-tiba yang sekarang yang akan datang tuh ketawa gitu. Itu maksudnya, itu ketawanya tuh gimana? Maksudnya gini, kayak misal ya kamu hahaha aku ketawa gitu ya? Enggak, kayak gini loh. Kayak dulu kan nangis misalnya, ya ampun aku ditinggalin gini-gini sama dia lebih milih orang itu daripada aku, emang salahku apa, kayak gitu-gitu kan. Dan sekarang kita kayak ngelihat ke masa lalu gitu, dulu aku kok on banget ya, bisa-bisanya nangis gara-gara kayak gitu doang. Nah kayak gitu doang gitu loh, kayak ngerasa udahlah gitu loh. Ya benar, oke. Gitu. Nah jadi ada luka lagi yang Oke, aku paham. Jadi apa ya, bukannya perempuan itu dia sedih gitu, tiba-tiba dia juga membuka hati juga kan. Nah terus artinya dia juga udah move on juga. Terus untuk apa dia menangis sih? Kan nangisnya dulu.
Iya paham aku. Eh jadi karakter dari ini kita berbicara dari beberapa apa ya sifat dari perempuan ya. Artinya dia eh nangis gitu. Sudah nangis udah nggak dipikirin lagi toh. Benar kan? Iya enggak juga lah. Oh enggak juga. Jadi masih kepikiran. Ya iyalah, Bang. Kirain aku nggak kepikiran lagi. Udah selesai gitu. Oh, hebat kali aku juga juga. nggak apa-apa lah. Kalau misalnya beneran sayang gitu tiba-tiba tinggalin ya nggak semudah itu dong. Please lah. Tapi yang Tiko ingat kemarin kan kita kan satu sekolah nih. Butuh apa ya? Butuh proses yang cepet juga Tiko lihat kemarin. Siapa? Ya ada orang. Saya tidak akan menyebutkan siapa namanya. Yang Tiko lihat juga prosesnya itu ya cepet gitu, cepet juga ya. Jadi ya untuk apa memikirkan masa lalu kan, bener kan? Ya masa depan lebih nyata gitu. Iya benar. Nah kalau dibilang apa ya move on di saat ketika kita merantau itu bakal lebih enak gak sih? Wah enak banget. Enak banget ya, gila. Enak. Omongan. Apalagi itu nggak pernah kontekan. Intinya sih ini sih kalau kamu masih kontekan sama dia tuh rasa itu tuh kadang masih awal-awal putus, gitu ya? Awal-awal putus loh. Tapi kalau emang benar-benar kamu lost contact sama sekali nggak tahu kabar dia, tiba-tiba kamu di blok atau apapun itu gimana, nggak tahu kabarnya dia sama sekali, itu malah kadang lebih gampang menurutku sih. Oke, gini. Tiko ada pertanyaan. Menurut sudut pandang Sari, lebih baik pacaran atau komitmen? Komitmen itu tuh kayak ketika kamu udah sama satu orang berkomitmen gitu loh. Berarti kalian tuh udah mempunyai peta. Maksudnya peta tuh kayak tujuan kedepannya tuh mau dibawa kemana sih hubunganmu ini gitu loh. Kayak misalnya komitmen sama si ini, terus bicara kita ini gimana, nanti kita kelanjutan hubungan kita ini gimana toh gitu loh. Kayak apakah hanya sebagai ketemu, makan bareng, jalan bareng, nonton, udah itu aja, atau kita ini ketemu, makan bareng, jalan bareng, kita saling berbagi cerita kayak kamu pengennya kedepannya tuh seperti apa sih, jadi kayak kita punya visi misi kedepannya itu seperti apa sih gitu loh. Menurutku komitmen tuh lebih ke arah ke situ gitu loh. Jadi ketika kamu mau menjalin hubungan yang lebih serius, maka kamu akan berkomitmen gitu loh. Komitmen itu yaitu saling sikap menerima untuk menjaga hubungan kalian tuh tetap berjalan apapun keadaannya gitu loh, kayak walaupun tanpa status. Iya, walaupun tanpa status, karena menurut aku komitmen itu ya lebih apa ya, lebih apa sih ngomongnya tuh, kayak bukan mengikat sih, kayak lebih jelas gitu loh. Jadi seharusnya di umuran kita sekarang, Sari umur berapa sih? Tahun berapa? Tahun 99 ke 2000 sih? Aku malas. 19 tahun ya? 20 tahun ya? 20 tahun. Oke lah, kita ambil lah 20 tahun gitu. 21. Oh, 21. Iya. Oh, 21. Kirain aku 19 baru dapat SIM kan 2 tahun. Oh ya. Nah, 21 ya? Anggapan teman-temanku 22, 23. Ya, aku masih 17 kok. Ya. Ya, 21. Nah, di umur 21 ini orang-orang kebanyakan lebih condongnya nggak mau pacaran. Dia udah ke apa ya, komitmen gitu. Ya, Tiko banyak nih nemuin teman-teman kan. Ya, dia cerita katanya, males pacaran katanya. Ujung-ujungnya bakal putus gitu. Lebih enak komitmen. Terus bisa juga apa ya? Bisa juga ngebandingin sama yang lain. Ya, jadi menurut aku
artinya kita lebih memilih atau lebih selektif untuk memilih gitu kan, tanpa ada ikatan. Artinya kita komitmen sama A, B, C, D gitu, tanpa ada ikatan sama A, B, C, D-nya. Ayo. Iya sih. Iya benar kan? Benar iya. Kan? Nah, berarti lebih baik komitmen atau pacaran? Komitmen. Oh, komitmen. Tetap komitmen ya. Karena menurut aku iya di atas pacaran. Pacaran belum tentu komit. Jadi kemarin itu pacaran, komitmen belum, karena belum nemuin yang pas. Nah, jadi untuk pendengar podcast kali ini episode kedua, ya siapa tahu berjodoh mau berkenalan sama Sarimi. Ya udah. Udah. Temenan aja ya. Oh, udah. Soalnya aku. Jadi setelah ini kan daftar S2 nih di kampus mana? UNS. Masih di satu kampus waktu S1 kemarin ya. Nah, kenapa mau ngambil S2? Kenapa nggak fokus kerja atau nggak fokus? Maksudnya dia kan ada 3 orang. Aku mau ngambil S2 aku mau kerja gitu. Yang ketiga, aku mau nikah muda. Aku tuh. Ya kan sekarang kan lagi tren nikah muda. Oh gitu ya. Benar kan? Sih. Aku tidak kayaknya. Kenapa Anda memilih S2? Apakah Anda akan mengalai S4 dan S5? Apa ya? Yang pertama motivasi sih. Sama tuh lebih tepatnya. Umur aku, maksudnya tuh aku tuh masih ya anggap aja 21 ya. 1 kan. Emang lahirnya tahun berapa sih? Ya hitung sendirilah, masa ya udah kuliah lulus. Kalau 21 tidak bisa menghitung. Oke? Oh, 99. Sempat tahun lah. Oh ya, adiknya 2000, benar kan? Ya? Terus? Kemarin sih sempat mikir untuk kerja aja gitu loh. Tapi setelah banyak hal yang aku lewatin setelah lulus, setelah wisuda itu beberapa bulan tuh, aku jadi ngerti kalau ketika kamu masih muda, ketika kamu masih masih bisa melakukan hal yang kamu pengen, cita-cita yang pengen kamu gapai, ya udah gapai aja itu dulu gitu loh, gapai aja itu. Toh masalah nikah itu kan pasti, jodoh itu kan pasti, tapi kita juga harus usaha. Jadi kayak ketika aku punya waktu, dan aku juga nggak mau nyesel, karena aku nggak mau nyesel kayak aduh coba dulu aku S2 ya, coba dulu aku gini, coba. Nah itu kayak nggak pengen ngalamin itu, jadi ya udah aku S2 gitu loh. Oke, nggak coba PNS kah? Pernah, kemarin banget, baru pertama kali banget nyoba. Suka dukanya tuh kemarin ngambil PNS di mana? Di sini atau di Jawa? Tengah. Kenapa nggak ngambil di sini aja? Kan bisa lihat mantan. Mantan lagi. Nggak formasinya nggak ada waktu dicek, kan adanya di Padang, di NTT, di Bandung, sama ke NTT aja coba. NTT itu temanku bilang diprioritaskan untuk putra daerah gitu. Oh gitu. NTT itu Maluku ya? NTT. Beda sama Maluku ya? Oh ya beda. Iya. Gitu. Jadi gimana nih ceritanya? Ngambilnya di mana? Di Jawa kan? Jawa Tengah. Terus udah sampai mana? Ya aku tidak masuk 6 besar, kan diambil cuma 2 formasi, sedangkan yang daftar itu 200 sekian, 270-an kalau nggak salah ya. Itu
Ya udah aku ikut tes, aku peringkat ke 24. Tapi aku lulus passing grade. Kan nilainya cuma 6. Oh, jadi cuma 6. Itu kalau untuk diterima realnya? 2. Yang daftar 270, yang diterima 2. Oke lah, luar biasa sekali. Kan? Sainganmu. Iya, luar biasa sekali ya. Emang cukup sulit ini. Tapi nggak coba untuk kerja honorer atau apa, kan tadi soalnya latar belakangnya kan balik ke guru kan. Nggak coba untuk honorer? Aku udah coba, maksudnya coba tuh kan dulu magang PTL ya, magang belajar di SMK di Solo. Terus aku coba tanya-tanya sambil temenin temenku skripsian kan di sekolah. Ya susah, emang nggak ada lowongan gitu loh. Emang nggak ada, nggak ada. Ah, masa nggak ada? Kemarin terus satu pulau Jawa ada tapi temanku di mana, Purwokerto ya, nawarin, Sar mau nggak kesini gitu, honor gini. Nah cuman aku kemarin kan aku kemarin ada 2 pilihan. Aku mau honor tapi sambil lanjut S2 atau langsung CPNS atau PNS gitu loh. Nah berhubung aku kemarin tuh masuk seleksi administrasinya kan, ya udah jadi aku tuh galau milih yang mana antara 2 itu. Terus aku tanya orang tua aku, bilangnya terserah mau pilih yang mana. Terus akhirnya aku tanya sama Mbak Kating, maksudnya orang yang dia S2 juga tapi dia udah PNS gitu loh. Nah, aku tanya sama dia, terus ya udah dikasih itu. Terus ya udah aku akhirnya bilang sama temanku, ya udah aku skip dulu deh yang di sana buat ngajar. Terus akhirnya temanku cari temanku yang tinggalnya daerah dekat sana juga. Udah aku berjuang CPNS terus, tapi belum bagian. Belum bagiannya. Terus tapi ketika itu kamu belum bagian tuh banyak pelajaran yang kamu dapat, maksudnya hikmah kayak yang dulunya kemarin aku pengen banget CPNS, pengen banget kerja, pengen banget jadi guru, tapi setelah di sana dijalanin, terus kamu ngelihat orang-orang kayak ketika kamu di sana tes, kamu datang sendiri, tapi orang-orang ada yang sama suaminya, ada yang sama anaknya, ada yang lagi hamil, ada yang udah berumur lah, sedangkan kita masih muda dan fresh graduate gitu loh. Terus aku pun mikir pas di sana, wah mereka aja masih berjuang buat CPNS ini gitu. Gimana? Aku mikirnya kayak kalau yang muda keterima kan lebih enak. Tapi kalau gimana kalau mereka yang udah berusia belum keterima, berarti kan mereka aja nggak putus semangat buat berusaha gitu loh. Terus kenapa aku yang masih muda tuh cuman mengharapkan satu doang gitu loh. Nah jadi mulai dari sana tuh aku mikir kayak, wah sayang nih aku masih muda tapi belum banyak hal yang bisa aku lakuin gitu-gitu. Terus ya banyak lah semenjak CPNS itu juga pikiranku jadi terbuka, jadi kayak lebih, ya ini salah satunya alasan sebenarnya aku pertamanya belum mau S2 langsung gitu loh. Nah setelah nggak mau S2 langsung, pengennya tuh kerja dulu gini-gini, tapi setelah nggak tahu kayak hidayah tuh Allah kasih tuh dari mana-mana gitu loh. Jadi kayak orang tua aku juga kayak mendukung aku S2 gitu. Akhirnya tuh kayak ada jawaban buat ya udah kamu S2 gitu loh. Dan ajaibnya tuh kayak kan aku masih abis CPNS tuh kan bingung kan, karena emang bener-bener aku nggak apply kemana-mana setelah fokus belajar beneran fokus terus 2 bulan gitu. Terus habis apa namanya tes itu kan aku ngitung sendiri masuk enggak, ternyata nggak masuk kan. Aku bingung kan, terus aku gimana, aku harus kerja apa, kayak ya beban juga sih kadang kalau kita udah lulus tapi belum ngapa-ngapain kayak gitu kan. Mesti yang baru lulus ngerasain juga kayak gitu. Terus akhirnya aku bingung, tapi orang tua aku tuh kayak ya udah kamu S2 gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu dari mana aku coba daftar S2, dan tahu nggak sih pas hari yang bersamaan sahabat aku tuh ngajakin ada lowongan, terus kita datang ke PT itu, dan tau gak akhirnya aku
Iya, diterima dan aku Is. bukan keterima sih, aku udah ngajuin belajar buat lanjut kuliah gitu loh. Dan itu tuh dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak aku ngerasa kayak di sisi lain ridho orang tua tuh juga sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Jika orang tua pengen kamu ini dan kamu tuh ditunjukin jalan gitu loh, dan hal yang kamu pengenin tuh bakalan terwujud gitu loh, kayak gitu. Nggak tahu, aku ngerasanya kayak jadi Tuhan itu akan memberikan kesempatan kepada umatnya dengan waktu yang pas dan apa yang dibutuhkan oleh umatnya gitu ya. Kalau seandainya Sari ngambil honorer kemarin, bisa nggak sih? Tapi kalau Sari ngambil honorer terus tes CPNS? Sebenarnya bisa. Tapi pikirku gini, kalau udah honorer tuh kayak gimana ya? Iya, kayak bener-bener kamu, dan misalnya kamu, iya bener nggak fokus dan bakalan ceritanya beda. Iya sih, ya ada hikmahnya semua sih menurutku. Jadi belum mulai kuliahnya? Belum. Karena masih pandemik ini ya. Aku tuh lagi ngajuin berkas ini, nunggu validasi. Belum divalidasi dong sama UNS. Oke. Itu gelarnya nanti tuh apa? MPD ya? MPD ya? Oh, MPD. Jadi ini pendidikan apa sih? Pendidikan PTB itu teknik bangunan. Itu baliknya tuh ke SPD ya. Kirain ikut tuh SPDT gitu. Masa SPD gitu. Tapi iya, karena ada beberapa kampus yang Tiko cert gitu kan, dan juga dari teman-teman info juga dari PTB itu biasanya ada dua dia tuh, ada SPD sama SPDT gitu, tergantung kampusnya. Bener. Kalau untuk di apa sih namanya S2-nya itu jadi satu ini ya, satu apa sih namanya tuh, satu prodi gitu sama PTB atau beda? Beda. Oh beda. Ke ranah mana? Maksudnya satu linear lah, tapi masih satu linear gitu. Maksudnya tuh memfokuskan itu ke arah mana gitu, atau kalau PTB kan teknik bangunan tuh apa arah ke transportnya atau gimana spesialisnya lah? Kalau kita tuh bangunan gedung, tapi nanti semester 5 kita bisa ada yang masuk struktur sama gambar tuh desain, kayak belajar lebih ke arsinya. Jadi kalau anak struktur itu ngitung, kalau anak gambar itu ya gambar arti gitu. Ya, kemungkinan Anda mengambil gambar. Enggak, aku struktur. Oh gitu, kirain aku bakal ngambil gambar. Ya, soalnya kan kemarin ada orang tuh yang tidak suka berhitung. Jadi alasannya kemungkinan bakal ngambil gambar, rupanya dia mengambil struktur. Nah, kalau jadi konsultan bisa ya? Temanku ada tuh kerja di konsultan. Gitu. Artinya dia perancangan dari pembangunan gedung dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sih tentang mantan. Balik lagi. Oke. Apa ya? Menurut Sari, sesuatu yang sudah meninggalkan terus datang lagi untuk orang yang sama dengan cerita yang berbeda, apakah itu apa ya? Apakah itu bakal bisa terwujud? Ketika hanya satu orang yang berjuang. Enggak, kalau satu. Tapi yang satunya lagi tuh setengah-setengah. Gimana sih bahasanya setengah-setengah tuh ya? Dia antara mau maju atau enggak gitu. Kenapa nggak usaha yakinin dia, terus berusaha bareng?
bareng gitu untuk yakini dia. Yakinin Tapi dia. Oke, bakal untuk yakini dia aja. Betul. Oke lah kalau gitu. Oke, thank you banget Sari udah mau cerita malam ini. Ada pesan dan kesan? Apa ya? Atau nama IG-nya biar teman-teman siapa tahu bisa ya. Oke, bagus. Apa? Purwita Sari Rebi ya? Oke. Terus selain dari Instagram, Facebook, Twitter, aktifkah? Twitter. Twitter masih? Twitterku sempat. Oke. Dengan ganti Twitter baru. Oh, Twitter baru dengan nama sama Purwita Sari Rebia juga. Purwita SR. Oh, Purwita S ja besar, R-nya juga besar. Oh ya, aku tahu banget itu. Ya udah, thank you udah dengerin juga podcast malam ini. Sekali lagi terima kasih Sar udah nemenin cerita malam ini. Untuk kalian jangan lupa follow Tiko si manusia rebahan, rela bertahan tanpa kepastian. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Selamat malam.